Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semuanya, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini kita masih membahas lagi bantuan UMKM di tahun 2021 ini. Nah, teman-teman harus tahu, bantuan UMKM di tahun 2021 ini akan cair lagi pada bulan Mei 2021. Lalu di sini ada dua kategori yang akan dapat bantuan UMKM di tahun 2021 ini. Nah, tentu juga teman-teman penasaran nih, apakah yang sudah daftar di bulan April kemarin untuk bantuan UMKM sudah bisa cair pada bulan Mei 2021 ini? Nah, tentunya di sini kita selalu menjawab sesuai data yang ada di lapangan supaya mendapatkan informasi yang valid juga. Jadi silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman dari informasi video ini. Oke sobat, langsung saja kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yaitu ada dua kategori yang dapat bantuan UMKM di bulan Mei 2021. Kira-kira siapa saja sih? Selanjutnya yang kedua, yang sudah daftar di bulan April untuk bantuan UMKM, apakah akan cair nih langsung di bulan Mei 2021 ini? Oke sobat, sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terpenting lainnya terkait program bantuan UMKM. Jadi jangan ragu-ragu sobat, subscribe sekarang juga. Oke, kita kembali masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Untuk pokok pembahasan yang pertama ya, ada dua kategori yang dapat bantuan UMKM di bulan Mei 2021. Ternyata hanya ada dua kategori penerima bantuan UMKM ya untuk bulan Mei 2021. Hanya ada dua loh sobat. Nah, kira-kira siapa saja sih? Yang pertama, yang sudah menerima bantuan UMKM di tahun 2020. Karena memang sesuai peraturannya, barang siapa yang sudah menerima bantuan UMKM di tahun 2020 masih bisa mendapatkan lagi bantuan UMKM di tahun 2021. Nah, karena di sini dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia masih memiliki data ya, siapa saja penerimanya, lalu siapa saja pelaku usaha yang sesuai syarat ketentuan menerima bantuan UMKM untuk tahun 2021. Nah, disinilah Kementerian Koperasi masih menggunakan data lama untuk memberikan bantuan tersebut kepada penerima di tahun lalu. Nah, asalkan teman-teman masih sesuai syarat dan ketentuan, teman-teman masih memiliki peluang besar mendapatkan bantuan UMKM di bulan Mei 2021 ini. Oke, selanjutnya untuk kategori yang kedua adalah peserta yang sudah daftar bantuan UMKM di tahun 2020. Nah, ternyata walaupun teman-teman di tahun 2020 belum mendapat bantuan tersebut ya, tetapi data kita masih dalam database dari Kementerian Koperasi sebagai pelaku usaha mikro yang menginginkan bantuan UMKM di tahun 2020. Nah, untuk tahun 2020 yang akan kita bahas ada 5 lembaga pengusul. Teman-teman harus tahu ya, ada 5 lembaga pengusul itu seperti Dinas Koperasi dan UKM provinsi, kabupaten maupun kota, lalu koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian ataupun lembaga. Selanjutnya nomor 4, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Nomor 5 adalah lembaga penyalur program kredit pemerintah. Nah, jadi banyak sekali teman-teman yang merasa tidak mendaftarkan diri di bantuan UMKM di tahun 2020, tetapi sebenarnya kita sudah diusulkan secara otomatis oleh 5 lembaga tersebut. Memang banyak ya teman-teman yang merasa saya tidak pernah daftar bantuan UMKM, kok saya bisa dapat. Nah, tahu-tahu di dalam rekening ada nominal senilai 2,4 juta. Tetapi asalkan teman-teman untuk tahun 2021 ini sesuai syarat dan ketentuan yang telah saya sebutkan tadi sobat. Oke, jadi di sini teman-teman ya, peserta yang daftar atau diusulkan oleh lembaga yang berwenang
masih memiliki peluang mendapatkan bantuan UMKM di bulan Mei tahun 2021 ini, asalkan masih sesuai syarat dan ketentuan pastinya. Jadi teman-teman silahkan mengecek ya, teman-teman itu sebenarnya mendapat bantuan UMKM ataupun tidak melalui e-form BRI maupun melalui link dari Bank BNI teman-teman. Nah, untuk cara mengeceknya ada dua link tersebut, videonya saya masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, selanjutnya teman-teman pasti bertanya nih, yang daftar bantuan UMKM di bulan April 2021 ini apakah cair di bulan Mei 2021? Karena banyak sekali kemarin ya, untuk kabupaten, kota maupun provinsi di mana teman-teman tinggal itu menyelenggarakan pendaftaran bantuan UMKM melalui online maupun melalui offline. Tentu teman-teman berharap bantuan tersebut bisa langsung dicairkan pada bulan Mei ini, bukan? Nah, di sini saya akan jelaskan. Tentu saya kembali lagi sesuai data dari tahun lalu, karena di sini untuk bantuan UMKM sudah berjalan 2 tahun, di mana telah menghasilkan beberapa data seperti berikut ini. Untuk proses dari daftar hingga pengumuman bahkan hingga disalurkan itu memiliki estimasi waktu yang lama sobat. Oke, untuk proses panjang ini jika kita melihat dari tahun lalu memiliki waktu estimasi kisaran 1 bulan bahkan lebih. Nah, maka dari itu yang daftar di bulan April, maka bulan Mei itu baru pengumuman ya, dan bukan pencairan. Ingat, kembali lagi kita melihat dari data tahun lalu seperti itu sobat. Jika di sini telah saya sampaikan dalam video saya yang sebelumnya untuk BPUM tahun 2020 pada bulan April 2021 ini, notifikasi lolos akan diumumkan secara bertahap mulai dari bulan Mei hingga bulan Juli 2021. Tetapi di sini baru pengumumannya, dan untuk uang itu tidak bisa langsung dicairkan secara cepat karena masih akan ada yang namanya proses verifikasi. Teman-teman wajib datang ke bank terdekat terlebih dahulu. Contohnya bank penyalur adalah Bank BRI. Nah, di sini kita disuruh untuk melengkapi berkas dan bank penyalur akan melakukan pengecekan di database. Jika benar teman-teman lolos, maka akan dihubungi pihak Bank BRI ya, kalau dari Bank BRI. Ingat sobat, proses verifikasi hingga cair ini ada yang mencapai 1 minggu bahkan 1 bulan, dan ada juga yang harus menunggu telepon ataupun SMS dari pihak bank penyalur. Jadi begitu pengumuman kita tidak bisa langsung mencairkan. Jika kita melihat estimasinya bisa 1 bulan lebih sobat. Oke, jika kita melihat lagi dari data tahun sebelumnya, karena selalu saya ingatkan di sini tentu kita akan membahas sesuai dengan sampel data yang sudah ada dari tahap yang sebelumnya. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link saya masukkan dalam kolom deskripsi. Baiklah sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.